Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul ya. Kali ini aku lagi ada di MIUI Main Edition 1257 stabil ya. Ini kemarin ada yang request dan kebetulan emang aku sedang pakai custom ROM ini dari Arijit Saha ya, Wired 404 Dark Elixir, tapi ini MIUI Main Edition. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk bloatware-nya itu nggak banyak seperti ini, jadi standar kayak biasa. Langsung aja kita cek kameranya dulu ya. Untuk kameranya ini sudah aku tes tanpa kendala ya. Foto, potret, square, panorama normal semua. Kemudian di bagian video, time lapse sama slow motion ini juga berfungsi normal. Untuk menunya juga ada image stabilization. Terus kualitas videonya sudah 4K dan support 60 fps. Di bagian foto, di sini untuk kamera sound ini juga bisa di silent waktu kita disable. Terus ada watermark sama timestamp, ini keduanya muncul. Terus yang paling bawah ada fingerprint shooter, ini juga berfungsi dengan normal. Intinya untuk kameranya ini tak ada masalah ya, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk magisnya, di sini untuk safety netnya tercentang dua-duanya. Dan kemudian untuk Play Store-nya apakah sudah tersertifikasi, kita cek bareng-bareng. Paling bawah device is certified ya, ini aman, sudah tersertifikasi. Langsung aja kita masuk bagian dalamnya. Menu setting kayak gini, biasa standar ya. Kita ke MIUI Main Edition dulu. Maintainer Arijit Saha, wired spec-nya kayak gini, Android 10 ya. Dan kernelnya dia pakai extended kernel 4.4 EAS Allcam V88. Ini tumben-tumbenan banget Arijit pakai selain Deagle V13 ya. Biasanya selalu V13 ya kebanyakan. Ya nggak tahu kenapa pakai ini. Nanti untuk hasil Antutu sama CPU throttling aku kasih tahu agak belakangan aja. Yang pertama kita cek SIM card dan mobile network. Di bagian preferred network tipe ternyata sudah banyak pilihan ya. Nah ini jarang-jarang ada ROM Indie perindapan yang kayak gini. Sudah ada banyak pilihan di bagian preferred network tipe ya. Kemudian untuk wallpaper dan personalization ini semuanya bisa diklik ya. Di bagian jamnya ini bisa, pokoknya semuanya bisa kita klik. Termasuk di bagian tema ini pun juga bisa. Ada find more, kalian bisa nyari tema-tema yang lain di sini. Kemudian untuk lock screen ada double tap, ini normal tanpa kendala. Untuk fitur yang lain ini standar. Ada display, ini pun juga standar, biasa aja. Untuk sound paling bawah ada sound effect, mission enhancer, ini bakalan fungsi kalau kita colokin headset. Kemudian notifikasi dan control centernya ini normal wajar kayak biasa ya, tampilannya kayak gini. Kalau kita hidupin Orido-nya warnanya hijau ya. Untuk datanya di sini karena aku pakai WiFi jadi kayak gitu. Tapi aku lebih suka pakai yang all version ya. Bawahnya ada status bar. Ini pun menunya juga standar biasa aja. Seperti biasa ada show connection speed di bagian sini. Yang lain biasa. Untuk home screen kayak gini ya, ini pun juga standar. Password dan security ketiganya normal. Untuk penggunaan baterai menurutku gimana ya? Ini kesan pertama waktu dipakai setelah habis flashing itu agak kerasa berat, tapi ya mungkin karena butuh adaptasi, butuh update. Setelah aku update dan aku restart sekali itu normal guys, lancar-lancar aja. Tapi untuk pengecasannya aku rasa agak sedikit lebih lambat ya. Untuk penuh ke 100 itu biasanya aku yang pakai versi 12.03 kemarin yang experience dari Om Buluk itu cepet banget waktu ngecas dan waktu habisnya dia hemat guys, menurutku hemat banget. Tapi ini menurutku waktu ngecasnya lama dan nggak terlalu hemat. Kemudian additional setting untuk bahasanya tentu aja sudah ada bahasa Indonesia ya. Nggak ada ternyata. Perasaan kemarin ada bahasa Indonesia ya, kok sekarang nggak ada. Mungkin salah lihat ya. Ternyata emang nggak ada bahasa Indonesianya. Kemudian untuk region bisa kita ubah ya untuk region. Terus untuk developer option di sini ada extended power menu. Walaupun sebenarnya di bagian ini sudah bisa kita klik 2 kali, kita bisa menuju ke recovery atau ke bootloader ya. Jadi extended power menu ini sebaiknya kita biarin aja karena bawaan ROM-nya juga sudah ada guys.
Terus di bagian terakhir ada special fitur. Untuk game turbonya ini ada tampilannya sih biasa ya, standar kayak biasanya. Cuman game turbonya ini ada voice changernya dan berfungsi sih, waktu aku tes itu berfungsi normal tanpa kendala. Terus yang terakhir kita cek untuk skor Antutunya. Sudah aku screenshot ya, ini pakai kernel extended bawaannya, dapat Antutunya kayak gini. Menurutku lumayan, dan untuk suhunya ini emang adem banget guys ya. Untuk suhunya itu adem banget, tapi konsekuensinya adalah performanya ini biasa aja. Ini padahal aku pakai mode pesawat ya. Mode pesawat itu dapatnya kayak gitu, langsung turun dan nggak bagus. Ini kernelnya bukan yang OC, bukan overclock, karena kebaca maksimal CPU clocknya 1.8 ya. Kalian mungkin bisa ganti pakai Deagle V13 seperti biasa, pakai yang OC biar hasilnya lebih mantap. Plus nilai plusnya dia baterainya nggak panas, suhunya baterai itu nggak panas. Tapi ya minusnya itu tadi, performanya kurang oke. Jadi kalau misalnya kalian mau main game ya ganti aja kernelnya, tapi ya resikonya bakal tambah lebih boros baterainya. Kemudian untuk quick settingnya ini pun juga standar biasa aja. Untuk pilihan yang aneh sih cuma ada performance mode ya tambahnya. Kalau di bagian bawah sih nggak ada tambahan lagi. Kita coba hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan. Ternyata ini pun juga nggak bisa jalan bareng. Untuk di sana PPS-nya ini bisa kita kunci ya untuk aplikasinya biar nggak ke close. Kemudian kalian bisa lihat untuk sisa RAM-nya 1.8 itu standar menurutku. Dan waktu kita klik cleanernya ini juga berfungsi normal. Jadi untuk keseluruhan aku sih nggak nemu bug ya di custom ROM ini, nggak ada bug sama sekali. Dipakai daily sih menurutku masih oke ya. Walaupun itu tadi untuk ngecas sama baterainya nggak terlalu irit atau nggak terlalu cepat banget waktu ngecas. Mungkin gitu aja untuk review kali ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega, bang komen undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.